Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwidianisi, NPM 22101102422, kelas E jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka kita dapat menempuh dua mekanisme. Yang pertama yaitu upaya administratif dan yang kedua yaitu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Pengadilan Tata Usaha itu baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Nah, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap ketentuan tata usaha negara. Nah, prosedur tersebut terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu keberatan. Nah, keberatan itu ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketentuan tata usaha negara semula. Nah, yang kedua yaitu banding administratif atau administratif bereok. Nah, ini ditunjukkan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang ketentuan tata usaha negara yang disengketakan. Nah, adapun alurnya yaitu yang pertama yaitu mengajukan gugatan. Nah, adapun isi gugatan itu berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara untuk diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, adapun yang menjadi tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, perlu diketahui gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Yang kedua yaitu prosedur dimisal. Nah, setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dimisal atau disebut dengan rapat permusyawaratan. Nah, meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat tersebut, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pokok-pokok gugatan tersebut tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan yang kedua yaitu syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun sudah diberitahu. Yang selanjutnya itu gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Nah, yang selanjutnya apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Nah, penetapan ini dapat diajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Yang nomor 3 yaitu pemeriksaan persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan ini ditujukan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, untuk beri nasihat kepada penggugat untuk melengkapi atau memperbaiki data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari dan meminta penjelasan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak diterima. Nah, alur yang nomor 4 yaitu pemeriksaan perkara. Nah, bertujuan untuk mendapatkan putusan. Nah, pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah itu kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat berupa kesimpulan. Nah, nomor 5 yaitu putusan. Nah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan diterima, tidak diterima ataupun gugur. Nah, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa oleh peninjauan kembali Mahkamah Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.